Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Palembang 2 akan menjelaskan dan menampilkan kompilasi artikel kami yang berjudul Eksistensi Teater Muluk sebagai kesenian teater tradisional khas Kota Palembang. Kami beranggotakan Epriansyah dan saya Pendi Kurniawan. Nah, di bagian pengantar di paragraf pertama sini ada Marian Sari. Nah, Marian Sari itu ini bagian depan halaman artikel Marian Sari, Marian Sari yang berjudul Plotting Teater Muluk dalam Lakon Zubaida Siti di Kota Palembang. Nah, kalimat yang yang kami kutip dari Marian Sari di sini itu seperti yang ditampilkan di teks di warna kuning ini, di warna kuning. Nah, di teks warna kuning ini. Nah, selanjutnya Daliono. Nah, Daliono ini tahun 94, sebenarnya tahun 96. Ini salah diadukannya 94. Tahun 96 di halaman 16. Nah, ini tampilan halaman bukunya yang berjudul Teater Demuluk. Dan ini merupakan halaman yang dikutip di kalimat Daryono di halaman 16 ini. Selanjutnya Marian Sari lagi tahun 2016, itu seperti sebelumnya tampilan artikelnya halaman awal dan kalimat yang kami ambil, yang kami kutip setelah kami warnai warna kuning. Selanjutnya itu kami mengutip dari buku Nuryanto tahun 2014 halaman 6. Bukunya sampulnya seperti ini, berjudul Mari Bermain Drama Kebahagiaan Sejati, panduan praktis untuk menjadi aktor dan aktris. Nah, ini merupakan halaman pengesahannya dan kalimat yang kami kutip di halaman 6 setelah kami warnai warna kuning. Selanjutnya kami mengutip dari artikel Osipovich atau David Osipovich yang berjudul What is a Theatrical Performance. Nah, kami ini halaman depan dari artikelnya dan kalimat yang kami kutip yang kami warnai kuning ini theatrical dalam bahasa Inggris dan sudah kami terjemahkan. Selanjutnya Gesit dan Sentosa tahun 2021. Ini merupakan artikel dari jurnal yang kami tuju berjudul Parkelir Sampakan Sang Panggung. Nah, ini halaman depan artikelnya dan kalimat yang kami ambil yaitu tentang pengertian teater. Nah, selanjutnya itu Walidah 2021. Nah, Walidah 2021 itu berjudul artikelnya Pertunjukan Teater Muluk di TPRI Sumatera Selatan, sebuah pendekatan komunikasi budaya. Nah, itu ini halaman tampilan dari artikelnya, halaman awal, dan ini kalimat yang kami ambil yang merupakan penjelasan tentang kesenian. Selanjutnya Al-Kaf 2012. Nah, artikelnya berjudul Tari sebagai Gejala Kebudayaan, Studi tentang Eksistensi Tari Rakyat di Boyolali, menjelaskan tentang karya seni merupakan wujud bentuk dari kebudayaan. Ini halaman awal artikelnya dan ini kalimat yang kami kutip yang diwarnai warna ungu. Selanjutnya artikel Hasan. Nah, artikel Hasan 2020. Nah, yang berjudul di halaman awalnya berjudul Eksistensi Sanggah Harapan Jaya dalam Melestarikan Teater Tradisional Abdul Muluk. Di halaman awal artikelnya dan kalimat yang kami ambil mengenai pengertian kesenian. Selanjutnya itu artikel Pak Supriyanto dan Sari. Ini artikel
dari jurnal Citra yang berjudul Songket Aisen Gede sebagai pakaian adat perkawinan tradisional Palembang tahun 1966 sampai 1986. Ini halaman awal artikelnya dan ini kalimat yang kami kutip mengenai pengertian kebudayaan. Selanjutnya itu artikel Saiganta et al. 2019. Nah, itu yang berjudul artikelnya Adat Pernikahan Tasan Tuha di Desa Sukanegeri, Kecamatan Semendawai Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tahun 1995 sampai tahun 2015. Ini halaman awal artikelnya dan ini kalimat yang kami kutip mengenai pengertian kebudayaan. Nah, selanjutnya artikel dari Gerzegorzik 2019 merupakan artikel Opus Internasional yang berjudul The Role of Culture Moderated Social Capital in Technology Transfer Insights from Asia and America. Nah, Malgorzata Gerzegorzik menulis. Nah, sini kalimat yang kami kutip ini sudah diterjemahkan awalnya bahasa Inggris, itu merupakan pengertian budaya juga, mengenai budaya. Oke, selanjutnya ini Cinta 2018. Ini merupakan namanya penelitian terdahulu. Nah, artikelnya itu berjudul Eksistensi Teater Ampat di Kabupaten Majene. Ini halaman awal artikelnya dan kalimat yang kami kutip itu merupakan dari abstrak ya, hasil penelitian. Ini seperti warna itu nih dan judulnya juga. Selanjutnya penelitian terdahulunya itu Hasan. Nah, Hasan itu 2020, ini halaman awal artikelnya, judulnya Eksistensi Sanggar Pandaya dalam melestarikan teater tradisional Orde Baru. Ini merupakan sama juga seperti sebelumnya, kami mengambil mengutip dari abstrak hasil penelitian dan judulnya. Filmnya itu Walidah 2021, menunjukkan penelitian terdahulu juga yang kami ambil berjudul Pendidikan Teater Abdul Muluk TVRI Sumatera Selatan, sebuah pendekatan komunikasi budaya. Sama juga kami mengutip hasil penelitiannya di abstrak dan judulnya. Selanjutnya ke metode. Di metode kami mengutip dari buku Suwendra tahun 2018 halaman 4. Ini merupakan buku PDF elektronik e-book berjudul Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan. Ini halaman pengesahannya dan ini kalimat yang kami kutip merupakan pendapat dari Pak Kuncoro Ningrat tahun 1993. Selanjutnya kami mengutip juga buku Cahyadi dan kawan-kawan tahun 2020 halaman 21 sampai 82 yang berjudul bukunya itu Pengantar Teori dan Metode Penelitian Budaya. Ini halaman pengesahannya dan ini kalimat yang dikutip mengenai pengertian penelitian kualitatif. Nah, langsung ke pembahasan. Nah, untuk di pembahasan itu kami di pembahasan di paragraf pertama ini mengenai Kota Palembang, kami mengambil buku dari mengutip dari buku Pak Irwanto dan kawan-kawan berjudul Iliran dan Uluan, Dinamika dan Dikotomi Sejarah Kultural Palembang tahun 2010. Ini halaman pengesahannya dan ini merupakan kalimat yang kami kutip tentang letak geografis Kota Palembang. Selanjutnya di paragraf kedua itu kami mengutip juga buku Pak Irwanto tapi buku yang berbeda, yaitu buku yang berjudul Venesia dari Timur, memaknai produksi dan reproduksi simbolik Kota Palembang dari kolonial sampai pasca kolonial. Itu menulis itu
Pak Irwanto dan dan Bapak Santun. Nah, Muhammad Santun namanya. Nah, halamannya ini halaman pengesahannya. Selanjutnya ini kalimat yang dikutip mengenai tentang Kota Palembang juga. Selanjutnya itu kami mengutip juga buku yang di awal tadi tentang berjudul Iliran Uluan juga, ditulis Pak Irwanto, halaman 7. Dan di halaman pengesahannya, dan ini kalimat yang kami kutip di halaman 7 mengenai keuntungan strategis dari Kota Palembang. Selanjutnya ke kesenian, ke sebuah kesenian teater di Kota Palembang. Di sini di paragraf pertama kami mengambil dari artikel yang ditulis oleh Priyadi tahun 2019, namanya judulnya itu Teater Bangsawan Muda, Mula Pertunjukan Drama Melayu Bangsawan Masa Kini, di mana ini menjelaskan tentang teater yang juga berkembang di Palembang, itu teater bangsawan. Ini halaman awal artikelnya, dan ini kalimat yang kami kutip telah diwarnai kuning mengenai teater bangsawan. Nah, selanjutnya itu kami mengutip dari buku Ibu Nurhayati, dosen bahasa Indonesia, Menteri Pendidikan Bahasa Indonesia, yang berjudul Revitalisasi Seni Pertunjukan Dulmulu tahun 2013. Ini kalimatnya kami kutip mengenai pengertian dari teater Dulmulu. Nah, dan selanjutnya itu kami mengutip Hasan. Nah, Hasan ini juga judulnya sama tadi, eksistensi Sangga Harapan Jaya dalam melestarikan teater tradisional Abdul Muluk. Itu ini halaman awal artikelnya, dan ini kalimat yang kami kutip mengenai juga penjelasan tentang teater Abdul Muluk itu sendiri. Nah, mungkin itu saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, rekan kelompok saya, yaitu Epriansa. Jika ada Epri, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Pendi. Saya akan melanjutkan mengenai kompilasi artikel kami. Yang pertama itu ada dari Arios. Arios ini kami menemukan sumber yang saya pinjam di perpustakaan Al-Wasiyah. Dan waktu itu saya hanya memoto cover dari buku tersebut. Nah, sehingga untuk mengenai halaman yang saya kutip itu tidak sempat saya foto karena bukunya sudah saya kembalikan. Dan ini adalah pengantar dalam buku Arios. Selanjutnya yaitu ada dari Hasan. Nah, dari Hasan dapat dilihat di samping itu ada halaman artikel dari penulisnya Hasan, dan saya mengutip itu pada bagian yang saya warna biru, dapat dilihat di gambar di samping. Dan selanjutnya yaitu buku dari Daliono. Buku dari Daliono ini yang kami beli dari Maestro Dul Muluk, Pak Jonhar, dan yang saya kutip yaitu pada halaman 16 yang saya warna kuning, yang membahas mengenai asal-usul teater Dul Muluk, terutama bagaimana masuknya ke Palembang. Selanjutnya yaitu ada buku dari Arios. Yang pertama tadi juga dari Arios, itu pada tahun 2015, dan ini buku Arios juga yang terbit atau publish pada tahun 2017. Jadi beda buku. Dan yang saya kutip itu pada halaman 148. Dan buku ini juga saya pinjam di perpustakaan Al-Wasiyah. Saya tidak sempat memutuk halaman yang saya kutip karena bukunya setelah saya kembalikan terlebih dahulu karena udah batas waktu peminjaman.
Selanjutnya yaitu dari artikel Hasan juga, dapat dilihat di samping itu halaman artikel dari Hasan, dan yang saya kutip, yang saya lingkari warna kuning. Selanjutnya yaitu dari Saleh. Nah, Saleh ini penulisnya itu ada dua, ada Daliono dan juga Saleh pada tahun 1996. Dan yang kami kutip itu pada halaman 33, 32 dan 33. 32 itu ada sedikit yang kami ambil, dan juga halaman 33 yang dapat kita lihat di sebelah, yang saya lingkari warna kuning. Dan yang selanjutnya yaitu Arios. Masih buku tentang Arios yang pada tahun 2017, dan yang saya kutip berbeda dengan sebelumnya, yaitu pada halaman 148 dan 1 sampai 149. Selanjutnya yaitu ada buku dari Unri. Jadi ada 3 buku yang mana penulisnya itu sama, yaitu ada Arios, ada Jumhari, ada Unri, ada Femi, dan juga Hasanadi. Nah, jadi mereka ini menciptakan 3 buku mengenai kebudayaan, dan ketiganya itu diterbitkan di Padang semua. Jadi saya mengambil Unri ini itu pada tahun 2014 publish buku tersebut mengenai warisan budaya tak benda di Provinsi Bengkulu dan Sumatera Selatan. Selanjutnya yaitu ada buku Daliono kembali yang saya kutip, yaitu pada halaman 31 dan 32 yang membahas mengenai bagaimana tahapan dari teater Dulmuluk. Selanjutnya yaitu ada dari Marian Sari 2016. Ini dia nampak depan dari halaman artikel dari Marian Sari mengenai, yaitu judulnya Plotting Teater Dulmuluk dalam Lapang Zubaida City di Kota Palembang. Yang kami kutip yaitu kami beri tanda warna kuning, kalimat yang diwarnai warna kuning. Dan selanjutnya yaitu dari Falah, artikel dari Falah mengenai judulnya, dan dapat kita lihat dari halaman utamanya, yaitu analisis pergeseran fungsi pertunjukan teater Dulmuluk di Kota Palembang, Sumatera Selatan, dulu, kini, dan nanti. Dan warna kuning itu adalah kalimat yang kami kutip. Selanjutnya yaitu ada dari Hasan kembali, dapat kita lihat. Kami kembali mengutip dari artikel Hasan mengenai eksistensi Sanggar Harapan Jaya dalam melestarikan teater tradisional Dulmuluk. Yang kami kutip yaitu kami tandai warna kuning. Selanjutnya yaitu ada Marian Sari 2016. Dapat kita lihat di sebelah mengenai plotting teater Dulmuluk dalam Lapang Zubaidi City di Kota Palembang. Dan warna kuning yaitu kalimat yang kami kutip dari artikel tersebut. Selanjutnya itu ada dari Bapak Febri Alintani, kami wawancara langsung dengan beliau, yaitu pada tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul setengah 4 sore. Kami banyak bicara mengenai hal bagaimana masuknya teater Dulmuluk di Kota Palembang dan bagaimana cara melestarikan teater Dulmuluk tersebut. Dan selanjutnya yaitu buku dari Saleh dan juga Daliono, yang mana buku ini membahas mengenai kesenian tradisional Palembang, teater Dulmuluk. Kami mengutip yang kami lingkari warna kuning.
Dan selanjutnya yaitu dari artikel dari Walidah tahun 2021. Dapat kita lihat artikelnya yaitu mengenai pertunjukan teater Demuluk di TVRI Sumatera Selatan, sebuah pendekatan komunikasi budaya. Dan yang warna kuning ini kami mengambil atau mengutip dari kesimpulan pada artikel dari Walidah. Dan selanjutnya yaitu dari Arios, buku pada tahun 2017. Dan buku ini kami ikuti pada halaman 153. Mohon maaf sebelumnya kami tidak sempat untuk memfoto halaman tersebut dikarenakan sudah dikembalikan sebelumnya. Dan selanjutnya yaitu ada dari Bapak Randi Putra Ramadan, anak dari Maestro Demuluk Bapak John Har. Kami melakukan wawancara pada tanggal 3 September 2021 sekitar pukul 2 siang. Dan kami banyak membahas mengenai bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi pada teater Demuluk atau perubahan dan perkembangannya pada saat dulu dan sekarang atau masa kini. Banyak hal yang dapat kami pelajari dari beliau mengenai perubahan dan perkembangan yang terjadi pada teater Demuluk, khususnya sampai sekarang ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai kompilasi artikel kelompok kami yaitu Palembang 2. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.